Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen yang saya hormati, dosen Ibu Hesti selaku dosen perbandingan sistem hukum. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Rahan Rahmat Firdaus. Saya mahasiswa Ibu di mata kuliah perbandingan sistem hukum. NPM saya Ibu 23198. Maksud tujuan saya untuk membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi daripada tugas yang Ibu berikan kepada saya, yaitu untuk membuat video presentasi sesuai dengan peminatan atau jurusan saya. Nah, topik yang akan saya bawa sesuai daripada jurusan saya itu perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Ibu. Sistem hukum ketatanegaraan dengan judul analisis struktur kekuasaan lembaga negara dan mekanisme pemerintahan. Negaranya yaitu Indonesia, yang kedua ada Amerika, yang ketiga ada Inggris atau Netherlands. Selanjutnya yaitu bentuk sistem pemerintahan. Saya sudah menyiapkan 3 tabel di sini. Yang pertama negara Indonesia, negara Amerika, dan negara Inggris. Nah, negara Indonesia bentuk negaranya itu adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya yaitu republik, sistem pemerintahannya itu presidensial, yaitu dinamai oleh presiden, berarti presidensial itu, dan konstitusinya itu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada negara Amerika Serikat dengan bentuk pemerintahan, bentuk negaranya itu federasi, lalu bentuk pemerintahannya itu republik, dan juga sistem pemerintahannya itu presidensial. Lalu konstitusinya itu yaitu US Constitution. Lalu selanjutnya itu negara Inggris. Negara Inggris bentuk negaranya itu negara kesatuan, bentuk pemerintahannya itu monarki atau sistem kerajaan. Lalu sistem pemerintahannya parlementer. Lalu konstitusinya itu tidak tertulis atau konvensi tidak tertulis. Selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan. Di 3 negara ini cukup menarik kita bahas daripada trias politika atau pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu di Indonesia. Di Indonesia sendiri memakai trias politika. Negara Indonesia memakai sistem trias politika dengan membagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di legislatif di Indonesia ada presiden selaku pemangku kebijakan, selaku penyelenggara daripada pelaksanaan undang-undang, yaitu ada wakil presiden, gubernur, dan wali kota, dan termasuk juga DPRD. Lalu di eksekutif itu ada DPR dan DPD, lalu ada MPR. Walaupun memang MPR di Indonesia itu sudah tidak membuat suatu undang-undang lagi ya, tetapi memang Ibu izin di Indonesia ketentuan MPR itu masih berlaku. Lalu ada di yudikatif, yaitu ada Mahkamah Agung, Pengadilan Mahkamah Agung, dan satu lagi itu Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di negara Inggris itu memakai sistem trias politika juga dengan membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Nah, legislatif di Inggris yaitu House of Commons, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu dan House of Law, ada 2 ternyata. Yang pertama itu House of Commons, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan kedua itu Dewan Bangsawan. Jadi ada 2 berarti. Lalu eksekutifnya ada Perdana Menteri dan Raja. Perdana Menteri selaku pemegang pemerintahan yang menjalankan pemerintahan, dan Raja dan Ratu itu sebagai simbol. Lalu di yudikatif itu ada judicial branch. Nah, itu adalah suatu pengadilan yang ada di Inggris. Ke negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat juga memakai daripada sistem trias politika.
Res politika dengan membagi kekuasaan menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu ada legislatif, yaitu presiden, wakil presiden, dan eksekutif, senat dan DPR. Lalu ada yudikatif, ada Mahkamah Agung atau Supremacy Court of the United States, yaitu suatu pengadilan yang ada di Amerika, pengadilan tinggi lah kalau kita bandingkan dengan negara Indonesia. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, tetapi memang berbeda di Mahkamah Agung di Indonesia dan Mahkamah Agung di AS ini. Mahkamah Agung di AS tentu memang persoalannya bukan persoalan permasalahan hukum atau mengurusi tentang persoalan hukum yang biasa saja, tetapi memang Mahkamah Agung di AS juga mengurusi daripada persoalan-persoalan undang-undang ataupun konstitusi. Nah, itu yang menjadi perbedaan daripada yudikatif yang ada di Amerika dan Indonesia. Selanjutnya ada perbandingan sistem hukum. Sistem hukum yang dipakai di Indonesia yaitu mengenai sistem Eropa kontinental atau yang bisa kita sebut civil law system. Kenapa sih Indonesia memakai civil law system? Karena memang Indonesia itu dulunya dijajah oleh Belanda salah satunya, maka memang inilah menjadi alasan hukum di Indonesia itu menganut civil law system, bukan Anglo-Saxon. Lalu sumber hukum utamanya yaitu undang-undang tertulis atau kodifikasi. Jadi bentuknya itu merupakan suatu undang-undang hukum positif yang bisa dibilang. Lalu pengaruhnya ya jelas tentu kolonial atau penjajah yaitu Belanda. Ciri khasnya yaitu hakim berperan menerapkan undang-undang ya. Jadi hakim itu corong undang-undang. Bukan seperti negara di Inggris yang menggunakan sistem common law ya, yang dimana hakim itu diberikan kebebasan untuk menafsirkan sebuah hukum dan membuat sebuah hukum yang baru gitu. Tapi beda kalau di Indonesia ini dengan sistem civil law system, jadi hakim itu berperan ya hanya menjalankan daripada perintah undang-undang. Memang ada sedikit peran hakim juga untuk menemukan norma-norma baru, tapi dalam pelaksanaannya hakim tidak boleh lebih jauh daripada penegakan yang sudah diatur di dalam KUHP. Lalu selanjutnya ya ada jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu tidak mengikat secara mutlak. Lalu juga ada banyak aturan terkodifikasi seperti KUHP dan KUHP Perdata. Selanjutnya yaitu ada perbandingan sistem hukum Amerika Serikat. Amerika Serikat itu memakai sistem hukum common law dengan konstitusi tertulis kuat. Pengaruh utama yaitu dijajah oleh Inggris terutama. Ciri utama daripada sistem hukum common law Amerika Serikat ini yaitu menggunakan sistem preseden. Nah, yang kedua itu adalah memiliki konstitusi tertulis, beda dengan Inggris yang tidak memiliki konstitusi. Kalau di Amerika ini ada konstitusi. Jadi memang common law tetapi dia punya konstitusi tertulis. Ketiga itu dapat membatalkan undang-undang melalui judicial review. Nah, judicial review ini adanya di Mahkamah Agung kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia kan kalau untuk membatalkan suatu undang-undang itu judicial review-nya di Mahkamah Konstitusi. Nah, di AS ini beda, dia itu untuk judicial review itu di Mahkamah Agung. Lalu sistem federal, federal itu hukum negara bagian. Jadi negara bagian itu hukum yang dianut oleh Amerika Serikat bukan cuman terletak di negara Amerika Serikat juga, tetapi menganut daripada hukum-hukum di negara-negara Serikat yang ikut kepada negara Amerika. Lalu lembaga yang penting ada Supremacy Court of the United States. Nah, ini adalah satu lembaga pengadilan yang ada di Amerika Serikat.
Nah, lanjut negara Inggris. Negara Inggris memiliki sistem hukum common law yang bersumber daripada presiden, case law, undang-undang atau state law, konvensi, lalu konstitusi tidak tertulis dalam suatu dokumen atau codification. Lalu ciri khasnya yaitu parlementer berdaulat, yaitu parlementer sovereign. Tradisinya yaitu hukum sangat mengandalkan presiden, tidak memiliki konstitusi seperti Indonesia dan Amerika. Nah, selanjutnya yaitu saya mengkaji juga perihal proses demokrasi. Proses demokrasi yang pertama itu proses demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi di Indonesia semenjak amandemen yang baru, yaitu demokrasi di Indonesia itu one person one vote. Artinya apa? Pemilihan presiden terutama itu dilakukan secara langsung, dipilih oleh rakyat dan dalam suatu pemilu. Nah, pemilu ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Itu pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPRD. Kalau jarang memang terjadi pemilu ini dibarengkan dengan pemilihan kepala daerah, tetapi memang dimasukkan juga di sini kepala daerah, pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati, wakil wali kota dan wakilnya. Nah, ini salah satu proses demokrasi yang ada di Indonesia yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, yaitu pemilihan DPR, DPRD, DPD dan presiden. Nah, lanjut kepada selanjutnya yaitu ada sistem pemilihan di Amerika Serikat. Sistem pemilihan atau demokrasi di Amerika Serikat itu menggunakan sistem electoral college, yang dimana artinya warga AS itu tidak memilih secara langsung. Sebaliknya, mereka itu memilih daripada sekelompok orang yang disebut electoral. Electoral sendiri bisa kita gambarkan kalau di Indonesia itu sebagai DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mereka itu cuma memilih kan federal ya, negara Amerika itu negara-negara bagian. Nah, mereka itu masyarakatnya memilih setiap negara mereka sendiri. Jadi saya misalkan di negara A, saya memilih satu orang elektoral untuk mewakili kepentingan saya untuk memilih presiden. Nah, itu yang digunakan di Amerika untuk memilih presiden, yaitu sistem elektoral. Bukan masyarakat yang memilih presiden, tapi seseorang yang dipilih oleh rakyat terlebih dahulu, karena memang sistemnya itu elektoral. Nah, secara penghitungan suara presiden itu dilaksanakan secara berbarengan, walaupun memang dalam prakteknya pemilihannya itu bisa terlebih dahulu dilaksanakan di negara-negara bagian tertentu gitu. Lalu pemilu di AS ini diadakan setiap 4 tahun sekali, yang dimana pemilu ini diantaranya pemilu presiden dan wakil presiden, yang kedua itu pemilu House of Representation, yaitu mewakili distrik atau berdasarkan mewakili distrik berdasarkan populasi, dipilih dari setiap 2 tahun sekali, yaitu Senat juga 2 wakil dan dipilih setiap 6 tahun dengan sistem selanjutnya yaitu ada negara Inggris. Negara Inggris atau Britania Raya bisa disebut tidak melakukan proses demokrasi karena memang sistem pemerintahan mereka yaitu monarki konstitusional. Monarki konstitusional itu berarti pemimpin yang ada di Inggris atau presiden, ya bisa disebut presiden, itu dia itu harus keturunan daripada raja sebelumnya. Nah, itu yang disebut monarki. Monarki konstitusional berarti suatu keputusan diambil bukan hanya pertimbangan daripada raja dari raja, tetapi memang ada penyeimbang. Berarti konstitusi.
konstitusi sendiri yaitu berdampingan dengan sistem kerajaan ini. Jadi suatu keputusan itu tidak semena-mena sistem kerajaan ini untuk memutuskan, tetapi memang ada penyeimbang yaitu konstitusi. Nah, saat pemilihan atau general election yaitu rakyat memilih anggota parlemen atau member of parliament yaitu MP, lah bisa disebut MP, untuk mewakili wilayah mereka, daerah yang pemilihan. Lalu masa jabatan Perdana Menteri yaitu 5 tahun. Nah, cara pemulihan melalui kursi partai yang ada di parlemen. Jadi intinya gini, negara Inggris itu punya simbol negara dan simbol, kan kalau di Indonesia itu presiden itu dia selaku simbol negara, dia juga selaku menjalankan daripada sistem pemerintahan. Nah, tetapi kalau di Inggris ini, di Britania Raya ini, simbolnya itu monarki, yaitu Raja Charles dan Ratu Elizabeth. Tetapi yang menjalankan sistem pemerintahan itu Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini dia itu yang memegang penuh kekuasaan pengendalian negara, tetapi yang menjadi simbol itu adalah Raja dan Ratu. Nah, Perdana Menteri ini dipilihnya bagaimana sih? Dipilihnya melalui melalui kursi atau partai yang ada di parlemen. Jadi bukan one person one vote. Kalau di Indonesia kan pemilihan presiden itu one person one vote. Tapi kalau di Inggris ini pemilihannya itu parlemen. Nah, kesimpulan yaitu secara garis besar materi ini memberikan pemahaman bahwa tidak ada satu sistem pun pemerintahan yang absolut atau sempurna. Di Indonesia sendiri mempresentasikan model demokrasi muda yang sangat mengedepankan legalitas formal dan partisipasi rakyat langsung. Nah, Amerika Serikat menunjukkan kompleksitas negara federal dengan sistem checks and balances yang ketat, sedangkan Inggris mempertahankan evolusi politik yang elegan melalui warisan masa lalu dengan tuntutan demokrasi modern. Lalu persamaan yang mendasar daripada 3 sistem ketatanegaraan dari ketiganya yaitu adalah komitmen untuk membatasi kekuasaan agar tidak menjadi absolut, yang diwujudkan melalui pembagian peran antara lembaga pembuat undang-undang, legislatif, pelaksanaan undang-undang, eksekutif, dan pengawasan hukum yudikatif. Alhamdulillah materinya sudah saya sampaikan dengan terbata-bata. Mohon maaf kepada dosen jika memang saya ada salah kata dalam penyampaian atau membawakan materi yang salah, tapi saya sudah semaksimal mungkin dalam mengerjakan suatu PPT dan mengerjakan presentasi. Saya harap dengan saya telah melaksanakan tanggung jawab saya, dengan gugurnya tanggung jawab saya bisa mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Wabillahi taufik, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.